Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi tentang integral, yaitu integral tak tentu fungsi aljabar. Integral merupakan kebalikan dari turunan atau inverse dari suatu turunan. Biasa disebut juga dengan anti turunan. Jadi misalkan diketahui suatu fungsi fx diturunkan, maka akan dihasilkan f aksen x. Sebaliknya, ketika f aksen x ini diketahui, ya, kita diminta untuk menentukan fungsi sebelum diturunkan. Maka f aksen x ini kita integralkan, maka dihasilkan nanti fx. Misalkan fx-nya 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 diturunkan. Turunan, masih ingat turunan? Pangkat dikali dengan koefisien, berarti hasil dari turunannya 2 dikali 2 berapa? 4. X pangkat dikurang 1 berarti 4x pangkat 1 ditambah 3. Ya, ini hasil turunannya. Jadi ketika ini kita integralkan, maka akan kembali ke fungsi awal ya, sebelum diturunkan. Nah, ingat, setiap kita menurunkan suatu fungsi, maka masing-masing suku pangkatnya selalu berkurang 1. Pangkat 2 menjadi pangkat 1 kan? Ini pangkatnya 1 menjadi pangkat 0. Integral sebaliknya. Jadi ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, misal di sini 4x diintegralkan, ini kan pangkatnya 1. Nah, hasil integralnya akan selalu bertambah 1 pangkatnya. Jadi kalau pangkat 1, nanti hasil integralnya pangkat 2. Ini pangkat 0, maka diintegralkan menjadi pangkat 1. Nah, jadi sebenarnya apa sih definisi atau bagaimana cara menentukan suatu integral? Nah, integral disimbolkan dengan ini seperti huruf S agak panjang ya. Jadi ini simbol dari integral. Integral AX pangkat N terhadap X ya. DX itu dibaca terhadap X. Artinya kita mengintegralkan suatu fungsi dalam variabel X. Jadi variabel X yang diintegralkan. Integral AX pangkat N terhadap X dx ya sama dengan, nah, A dibagi N ditambah 1. N di sini pangkat. Jadi koefisien dibagi dengan pangkat ditambah 1. X pangkat yang awal juga ditambah 1. Ya, ingat. Koefisien dibagi dengan pangkat ditambah 1. X pangkat ditambah 1. Ingat, bagian penyebut di sini atau pembagi itu selalu sama nilainya dengan pangkat setelah diintegralkan. Ingat ya. Nah, ketika simbol integral hilang, maka akan selalu muncul C. C di sini sebagai konstanta. Apa fungsinya? Akan kita bahas di video-video berikutnya. Untuk N bilangan rasional, artinya N ini boleh bentuk pecahan ya. Nantinya akan menjadi akar ya. Jadi ketika kita membahas materi integral, pastikan kalian menguasai materi eksponen dan bentuk akar ya. Dengan N tak boleh sama dengan negatif 1. Mengapa? Karena untuk N negatif 1, ya, N sama dengan negatif 1 ada definisi tersendiri. Ya. Biasa disebut dengan ln atau logaritma natural. Berbeda dengan logaritma biasa yang mempunyai basis 10. Nah, logaritma natural basisnya itu konstanta Euler. Untuk logaritma natural tidak akan kita bahas di materi integral di sini ya. Sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral k fx dx, di mana k di sini merupakan koefisien. Nah, sama seperti turunan. Jadi ketika kita mengintegralkan suatu fungsi, ada koefisien di depannya, maka koefisien boleh kita keluarkan atau tidak kita integralkan ya, boleh kita keluarkan. Ini pilihannya dilakukan silahkan, tidak pun tidak mengapa. Yang kedua, integral fx ditambah gx dx. Artinya, misalkan suatu fungsi terdiri dari beberapa suku. Nah, kita boleh memisahkan atau mengintegralkan masing-masing suku. Yang ketiga juga berlaku untuk pengurangan ya. Integral fx dikurang gx dx itu sama dengan integral fx dx dikurang integral gx dx. Untuk lebih memahami, kita akan bahas beberapa contoh soal berikut. Soal pertama, integral 2x dx sama dengan, ini pangkatnya berapa sah?
1. Berarti 2 dibagi pangkat ditambah 1. Pangkatnya 1 ditambah 1. Berarti 2 dibagi 1 ditambah 1. X pangkat. Ya, X-nya pangkatnya berapa? 1 ditambah 1. Ya, karena pangkat 1 juga ditambah 1. Ingat bagian sini, ya pangkat dengan pembagi selalu sama nilainya. Karena tanda integral hilang, maka muncullah C. Jangan lupa ya. Harus selalu dimunculkan C, karena ini definisi dari integral. 2 dibagi 1 tambah 1 berapa? 2, berarti 2 dibagi 2? 1. X pangkat 2, berarti X kuadrat ditambah C. Jadi integral 2x dx itu sama dengan X kuadrat ditambah C. Ini hasil integralnya. Coba kalau diturunkan. Turunan dari 2x, 2 dikali 1, 2 pangkat dikurang 1, maka 2x. Karena konstanta, maka menjadi 0. Berarti hasil turunannya kembali ke fungsi sebelum diintegralkan. Sama ya. Karena dia anti turunan. Contoh yang kedua, integral 3x pangkat 5 dx sama dengan, kita langsung saja, tidak lagi kita operasikan. Berarti 3 dibagi pangkat ditambah 1. Pangkatnya 5 tambah 1. Berarti 3 per 6 x pangkat 6. Ya, ingat ya. Pangkat ditambah 1. Kalau nggak mau repot, ya pembagi di sini selalu sama dengan pangkat ya. Ditambah C. Karena tanda integral hilang. 3 per 6, sederhanakan berapa? 1 per 2. Berarti integral dari 3x pangkat 5 dx itu sama dengan setengah x pangkat 6 ditambah C. Soal nomor 3. Nah, di sini ada dua suku, integral x kuadrat ditambah x dx. Berarti kita boleh memisahkan masing-masing suku. Yang pertama, integral dari x kuadrat dx ditambah integral x dx. Integral dari x kuadrat. Di sini berapa koefisiennya? 1. Berarti 1 dibagi pangkat ditambah 1. 1 per 3. X pangkat 3 ditambah 1 per pangkatnya 1 ditambah 1. 1 per 2. X pangkat 2 ditambah C. Jangan lupa ya, selalu munculkan C. Setiap simbol integral hilang selalu muncul C. Nah, ini bisa disederhanakan? Tidak bisa. Maka inilah jawaban dari integral x kuadrat ditambah x, yaitu sepertiga x pangkat 3 ditambah setengah x kuadrat ditambah c. Lanjut, soal nomor 4. Ada 3 suku. Integral 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 2 dx sama dengan integral 3x kuadrat dx ditambah integral 2x dx dikurang integral 2 dx. Pertama kita akan membahas integral 2 dx. Kenapa? Karena 2 di sini merupakan konstanta, sedangkan kita ingin mengintegralkan dalam variabel x. Konstanta tidak memiliki variabel. Iya kan? Maka kita lakukan manipulasi aljabar. Ya, bagaimana caranya? Ingat bahwa 2 ya, integral 2. 2 itu sama dengan 2x pangkat berapa? 2x pangkat 0 dx. Berarti integralnya 2 per pangkat ditambah 1. Berarti 2 per 1. X pangkat 1 ditambah C. Maka integral dari 2 dx sama dengan 2x tambah C. Jadi untuk kedepannya, ya ketika kita mengintegralkan suatu konstanta, maka cukup munculkan variabel x. Ya. Kebalikan dari turunan, kalau 2x diturunkan, ya misalkan 2x ini diturunkan, maka 2. Integral sebaliknya, ketika 2 kita integralkan, maka munculkan variabel x. Ya, tinggal 2x hasilnya. Mulai dari integral 3x kuadrat, berarti 3 per 3, kan? 3 per 3, x pangkat 3, ditambah 2 per pangkatnya 1, tambah 1, 2 per 2, 2 per 2, x pangkat 2, ingat ya, selalu sama yang merah, selalu sama, dikurang 2x. Jangan lupa munculkan konstanta C. 3 dibagi 3 berapa? 1. Berarti x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 2x ditambah C. Selesai. Contoh terakhir bentuk akar ya. Integral akar x dx.
Nah, akar ini kita manipulasi, kita jadikan bentuk eksponen. Bagaimana caranya? Bagi yang ingat ya, mungkin langsung saja. Yang belum ingat kita bahas singkat. Nah, misal di sini akar pangkat n, ya akar pangkat n, x pangkat m ya, itu sama dengan x pangkat berapa? X pangkat m dibagi n. Ya, jangan lupa ya, x pangkat m dibagi dengan n, indeksnya. Jadi indeks dalam akar di sini kita jadikan sebagai pembagi ya, untuk eksponennya. Nah, jangan lupa bahwa akar X ya di sini selalu memiliki indeks ya. Akar ya ketika tidak dituliskan itu selalu ada bilangan di sini berapa? Tebak? 2. Berarti akar pangkat 2 dari X pangkat 1 berarti sama dengan X pangkat 1 per 2. Ingat ya, akar itu artinya pangkat setengah. Berarti kita sekarang mengintegralkan X pangkat setengah dx sama dengan, ini kan 1, berarti 1 dibagi setengah ditambah 1. X pangkat setengah ditambah 1 ditambah C. Karena simbol atau ya simbol integral hilang. Jangan lupa selalu munculkan konstanta. 1 tambah setengah berapa? 1 setengah atau 3/2. Maka 1 per 3/2 X pangkat 3/2 ditambah C. Ingat selalu sama. Jadi kalau ini dihitung, maka ini tak perlu lagi kalian hitung. Berarti 1 per 3/2 X pangkat 3/2 ditambah C. 1 dibagi 3/2 itu sama dengan 1 dikali, ini dibalik. Berarti 1 dikali 2/3. Berarti hasilnya 2/3 X pangkat 3/2 ditambah C.